Budaya. Perkenalkan, nama saya Jasper dengan MPM 2342017 dari kelas BUMN, dan pada video kali ini saya akan menjelaskan rangkuman mengenai 2 video yang dibawakan oleh Biku Utama dan Bapak Cornelis Wawa tentang kaitan karma dan kelahiran kembali. Karma berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari ka, yang artinya perbuatan. Perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai karma apabila perbuatan tersebut disertai niat. Jika kekuatan tersebut tidak disertai niat, maka tidak dapat disebut sebagai karma. Dalam garis besar, karma terdiri dari 3, yaitu karma mulai dari pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kemudian perbuatan dibagi menjadi 2, yaitu perbuatan baik dan perbuatan jahat. Jika seseorang berbuat baik, maka akan berbuah baik, dan sedangkan jika seseorang berbuat jahat, maka akan berbuah jahat. Karma terdiri dari 4 macam, yaitu karma melahirkan, karma pendukung, karma mengurangi, dan karma memotong. Yang pertama itu karma melahirkan. Contohnya adalah orang tua yang kaya sehingga anaknya juga terlahir dengan kaya, atau sebaliknya, jika orang tuanya miskin maka anaknya juga terlahir dengan miskin. Kemudian yang kedua itu karma yang mendukung. Nah, mendukung di sini maksudnya adalah karma yang mendukung kelahiran yang disebutkan tadi. Contohnya adalah anaknya memiliki tampang yang cantik dan ganteng karena terlahir dari orang tua yang cantik dan ganteng. Dan yang ketiga yaitu karma yang mengurangi. Yang artinya perilaku kita sendiri pada kehidupan ini, dan perbuatan baik akan memperbaiki karma kita menjadi baik, dan perbuatan jahat akan memperburuk karma yang sudah baik. Dan yang terakhir adalah karma memotong. Contohnya kehidupan dulu bahagia, tetapi karena dia banyak berbuat jahat, maka dia menjadi menderita. Atau sebaliknya, dulunya dia menderita, tetapi karena dia sering berbuat baik, berbuat kebajikan, maka pada kehidupan kali ini ia menjadi berbahagia. Oleh sebab itu, kita dapat mengubah karma kita. Artinya perbuatan yang kita lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan dapat mengubah jalan hidup kita. Dan pikiran merupakan perbuatan dengan karma yang sulit dikendalikan atau dikontrolkan, tetapi ucapan dan perbuatan selalu berasal dari pikiran kita. Maka salah satu agar pikiran kita dapat selalu positif, yaitu dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup bahagia dalam pikiran kita. Dengan mengucapkan semoga semua makhluk hidup bahagia dalam pikiran kita, maka perbuatan kita dan ucapan kita juga akan menjadi positif. Kemudian karma juga dibedakan menjadi karma berat dan karma ringan. Karma berat adalah membunuh orang tuanya sendiri, atau arahat membunuh orang tua sendiri, maka dia akan masuk ke neraka yang paling jelek yang disebut awici. Yang kedua yaitu karma kebiasaan. Contohnya adalah orang yang suka maki-maki, marah-marah, dan suka membenci. Kemudian yang ketiga yaitu karma yang berjalan. Apabila karma tersebut dia berbuat menjelang dia mati, pada umumnya berasal dari pikiran. Apabila seseorang berbuat jahat menjelang dia mati, maka karma ini dia akan berjalan. Atau apabila seseorang yang pikirannya sedang negatif menjelang dia mati, maka karma ini akan berjalan dan mengarahkan nantinya dia akan terakhir di mana. Selanjutnya yang keempat yaitu karma yang kita buat hanya beberapa kali, itu hanya 1, 2, 3 kali dan tidak sering kita lakukan, maka karma ini berperang. Apabila karma yang pertama, kedua, dan ketiga yang disebutkan tadi tidak berjalan, kemudian ada juga karma yang kita perbuat pada kehidupan sekarang ini berbuah juga pada kehidupan sekarang, dan ada juga karma yang berlangsung berbuah begitu kita melakukan, dan karma ini disebut karma yang berbuah cepat. Tapi ada juga karma yang kita buat pada kehidupan ini tidak berbuah pada kehidupan ini, namun dia berbuah pada kehidupan kita yang akan datang. Dan ada juga karma yang disebut ahosi karma. Ahosi karma ini artinya karma yang tidak ada efeknya lagi atau tidak berhasil, dan karma tersebut berlaku pada para arahat, para Buddha, dan Sang Buddha. Artinya seseorang yang meninggal sebagai arahat atau Buddha tidak akan kembali, sehingga karma ini akan hilang dengan sendirinya. Dan ada juga beberapa fungsi dari karma. Yang pertama yaitu mengatur, dan setiap orang lahir maka karma itu sudah mengaturnya, dan karma yang mengatur itu disebut janaka karma.
Yang kedua itu memperkuat dan memperlemah. Dan fungsi memperkuat ini contohnya adalah seseorang lahir dengan tampang cantik, tapi karena dia celaka, tampan orang tersebut menjadi rusak. Atau sebaliknya memperlemah, contohnya adalah seseorang yang terlahir susah atau sering sakit-sakitan, tapi karena dia hoki atau menangkap kotoran, maka dia dapat pergi ke rumah sakit dan penyakitnya juga menjadi sembuh. Nah, ada juga karma yang dikenal dengan karma penghancur. Karma penghancur terbagi menjadi dua, yaitu karma penghancur yang jelek dan karma penghancur positif. Karma penghancur yang jelek ini berfungsi mematikan atau membunuh kita, sedangkan karma penghancur yang positif berarti apabila seseorang bermeditasi mencapai tingkat-tingkat jana atau meditasi sukses lalu dia mati di jana tersebut, maka orang tersebut mampu untuk memilih mati layak di mana dalam alam jananya. Dan setelah saya menjelaskan rangkuman dari dua video yang saya nonton, saya akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya adalah kita harus banyak berbuat kebajikan dan jangan berbuat perbuatan jahat atau jelek. Dalam mempelajari karma, kita dapat mengetahui perbuatan yang harus kita perbuat dan tidak boleh kita perbuat. Kita harus mengembangkan pikiran yang positif karena pikiran positif akan menimbulkan ucapan positif dan perbuatan yang positif juga. Dan pikiran positif ini dapat kita kembangkan dengan cara saling bermeditasi dan selalu mengembangkan kalimat semoga semua makhluk hidup berbahagia dalam pikiran kita. Kemudian perbuatan positif dapat dilakukan dengan cara berdana dan banyak function. Oleh karena itu, banyaklah kita berbuat kebajikan sehingga kehidupan kita akan selalu berbahagia. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.